Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas materi tentang listrik statis. Hanya saja untuk materi listrik statis ini akan kita bagi menjadi beberapa bagian. Untuk pertemuan pertama kali ini kita akan coba membahas mengenai gaya Coulomb. Gaya Coulomb atau yang biasa juga disebut sebagai gaya listrik. Jadi kalau nanti ditanyakan di soal mengenai gaya listrik, ya sama aja materinya dengan materi gaya Coulomb. Coulomb ini mengatakan bahwa jika dua buah muatan yang sejenis didekatkan, maka akan terjadi gaya saling tolak-menolak. Jadi misalnya saya letakkan di sini ada sebuah muatan, katakan muatannya muatan positif, kemudian di sini ada muatan lagi, katakan muatannya yang sejenis positif juga. Muatan pertama kita namai dengan QA, muatan kedua kita namai dengan QB. Sedangkan jarak antara kedua muatan kita misalkan dengan R. Maka akan terjadi gaya Coulomb yang saling tolak-menolak. Jadi kalau di B akan mengarah ke kanan gaya Coulombnya, saya buat dengan indeks FBA, artinya gaya yang dialami oleh muatan B akibat adanya muatan A. Kemudian di sini ada gaya Coulombnya, kemari dengan nama indeksnya FAB, artinya gaya yang dialami oleh muatan A akibat muatan B, seperti itu. Nah, seperti apa kalau seandainya muatannya berbeda jenis? Nah, Coulomb mengatakan kalau ada dua buah muatan berbeda jenis, yang satu positif QA, yang satu negatif QB, kemudian mereka ini terpisah dengan jarak sejauh R, nah ini seandainya adalah R, maka nanti akan terjadi gaya saling tarik-menarik. Gaya FAB akan ke kanan seperti ini dan FBA akan ke kiri seperti ini. Nah, seperti ini. Ya. Dengan catatan gaya yang dialami oleh si B akibat muatan A nanti nilainya akan sama dengan gaya yang dialami oleh A akibat muatan B, yaitu bernilai K dikalikan dengan QA dikalikan dengan QB perkan dengan R kuadrat. Ini adalah rumusan untuk besaran atau besarnya gaya Coulomb yang terjadi pada dua buah muatan yang terpisah sejauh R. Nah, kalau kita perhatikan siapakah itu K? K di sini adalah konstanta dielektrik. Jika di antara kedua muatan ini berada pada lingkungan yang berupa ruang hampa udara, maka angka yang kita gunakan untuk konstanta ini adalah 9 dikali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per Coulomb kuadrat. Di mana nanti nilai daripada K ini diperoleh dari 1 per 4 pi di sini adalah 3,14 dikalikan dengan epsilon 0. Nah, epsilon 0 ini adalah permitivitas ruang hampa. Permitivitas ruang hampa udara ya. Yang nilainya nanti adalah 8,85 dikali 10 pangkat minus 12. Satuannya adalah berarti kalau seperti ini rumusannya epsilon 0 satuannya adalah 1/K atau kebalikan dari K. Berarti Coulomb kuadrat per Newton meter kuadrat. Oke, nah seperti itu. Kemudian Q tadi jangan lupa bahwa itu adalah besar daripada muatan yang satuannya adalah Coulomb. Nah, yang perlu diperhatikan adalah ketika muatan yang ada pada soal adalah berjenis negatif, maka ketika kamu masukkan nilai ke persamaan matematis, maka nilai negatifnya akan hilang. Negatif itu hanya menandakan jenis daripada muatannya. Sedangkan besar muatan itu selalu bernilai skalar atau positif. Nah, kemudian R. R itu tadi adalah jarak. Jarak antara dua muatan. Kalau jarak sudah pasti dalam satuan internasional bersatuan meter. Kemudian F itu adalah gaya ya atau FBA boleh. Itu adalah gaya Coulomb antara kedua muatan. Gaya Coulomb di sini satuannya sudah pasti Newton. Nah, seperti ini. Inilah kira-kira materi kita untuk gaya Coulomb.
mungkin akan lebih kompleks kalau kita lihat ke contoh soal. Tapi di video kali ini saya hanya akan menerapkan satu contoh soal terkait dengan hukum Coulomb atau gaya Coulomb yang merupakan tipe soal sebab akibat. Jadi kita akan menilai satu soal yang berupa pernyataan. Oke. Kalimat pertama atau kalimat pernyataan seperti ini. Semakin jauh jarak antara dua buah muatan, maka besar gaya Coulomb atau gaya Coulomb yang muncul akan semakin kecil. Nah, kemudian kalimat alasannya sebab gaya Coulomb berbanding terbalik dengan jarak antara dua muatan. Oke, seperti itu. Kalau kita perhatikan, ini terkait dengan rumusan yang ada di sini tadi. Rumusan ini ya. Semakin jauh jarak antara dua muatan, maka gaya Coulomb yang muncul akan semakin kecil. Kalau kita perhatikan berdasarkan persamaan matematis yang ada di sini, jika R atau penyebut di bagian sini diperbesar, otomatis hasilnya untuk FAB maupun FBA jelas akan semakin kecil. Jadi jika R kuadrat itu diperbesar, jelas ini akan membuat nilai daripada FAB ataupun FBA itu akan semakin kecil. Begitupun dengan jika R kuadrat diperkecil, maka nanti nilai daripada FAB atau FBA itu pasti akan semakin besar. Jadi semakin jauh jarak antara kedua muatan, maka gaya Coulomb yang muncul akan semakin kecil. Tentu ini pernyataan yang benar. Kemudian untuk kalimat alasan, di sini tertulis bahwa gaya Coulomb berbanding terbalik dengan jarak antara dua muatan. Sedangkan kalau kita perhatikan pada rumus yang ada, di sini gaya Coulomb itu berbanding terbalik dengan R kuadrat. Jadi kalimat alasan ini jelas salah. Kenapa salah? Karena seharusnya kalimat yang benar adalah gaya Coulomb berbanding terbalik dengan kuadrat jarak. Itu baru benar. Atau gaya Coulomb berbanding terbalik dengan jarak berpangkat 2 antara kedua muatan. Jadi seperti itu. Jadi jangan pernah lupakan bahwa R di sini bukan sendiri R, tetapi R-nya dikuadratkan. Oke, itu untuk contoh soal yang ringan dulu ya. Kemudian saya lupa tadi, gimana kalau seandainya lingkungan di antara kedua muatan ini bukan merupakan ruang hampa udara. Jadi di antara kedua muatan ini tidak berada di ruang hampa udara, melainkan ada di satu lingkungan yang merupakan konduktor. Misal di dalam air, misal juga di dalam di antara muatan A dan muatan B itu ada platina atau unsur logam lain yang merupakan konduktor. Maka nanti nilai daripada K untuk medium tertentu itu nilainya sama dengan 1/4pi dikalikan dengan epsilon 0 atau permitivitas ruang hampa yang tadi, yang 8,85 dikalikan dengan 10 pangkat min 12 Coulomb kuadrat per Newton meter kuadrat, dikalikan dengan epsilon R, yaitu permitivitas relatif di suatu medium. Nah, ini jarang sekali ada soal yang seperti ini, tapi kalau seandainya nanti ada soal seperti ini, kita sudah bisa pahami bahwa di antara kedua muatan itu ada partikel pengisinya. Oke, sampai di sini dulu materi kita. Video ke depan saya akan coba bahas mengenai soal tentang gaya Coulomb terkait dengan rumusan yang ada di sini. Jangan lupa bahagia, terus berdoa, semoga kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.